bergetar-getar itu karena asma Allah di dalam laut itu udah kayak bergetar-getar, udah wah. Kalau istilahnya berantem gitu lah, menyelam ke dalam lautan. Pertama-tama sih sesak gitu, seperti orang tenggelam, masuklah ke dalam sekali. Nah, saya bingung, yang Ibu Ratu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Cekam. Jumpa lagi dengan saya di sini, Yudi, yang selalu kita akan mengisahkan sebuah cerita mistis, cerita horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Sobat MM sekalian yang sudah mengklik dan mendukung video ini. Jangan lupa juga untuk share bagi ke teman-teman yang mungkin juga suka dengan cerita yang horor dan mencekam. Nah, di video kali ini satu cerita yang sangat menarik. Ya, ini cerita pengalaman pribadi yang dialami oleh abah kita yang sudah hadir di sebelah saya, yaitu Abah Japar, yang memiliki sebuah pengalaman pribadi tapi dalam bentuk metafisik. Dan ini akan diceritakan untuk Sobat Malam Mencekam semuanya. Nah, Abah Japar ini sudah punya pengalaman yang sangat banyak lah. Ini salah satu pengalaman yang akan diceritakan di channel Malam Mencekam. Kalau sahabat MM sekalian ingin mengenal lebih dekat siapa Abah Japar sebenarnya, seperti apa pengalaman-pengalamannya, nanti Sobat MM sekalian juga bisa mengunjungi channel daripada Abah Japar ini, yaitu di channel Melihat Malam. Di sana akan terungkap semua pengalaman pribadi dan apa yang dialami serta seperti apa Abah Japar ini. Nah, kebetulan di kesempatan malam hari ini saya culik dulu Abah Japar untuk ngobrol-ngobrol menceritakan salah satu pengalaman pribadi yang akan diberikan untuk Sobat Malam Mencekam sekalian. Seperti apa ceritanya? Kita akan berkenalan dulu dengan Abah Japar. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, Mbah. Gimana, Mbah? Kabarnya ini? Kabarnya ya seperti kemarin. Sama ya, seperti Sama. kemarin. Sehat-sehat selalu ya. Iya, Mbah. Saya dengar ini ada satu pengalaman pribadi, Mbah ya. Iya. Yang lebih ke metafisik tapi seru juga sepertinya, Mbah ya. Iya. Sebetulnya kalau divisualisasi ya seru ya. Cuman di metafisik ini. Di metafisik gitu. Ya. Nah, mungkin ini juga saya juga sudah penasaran nih, Mbak, seperti apa ceritanya. Dan tentunya nanti mungkin ada hal-hal pembelajaran positif yang mungkin Sobat MM kita semua juga bisa ambil dari makna cerita ini ya, Mbak ya. Iya. Seperti apa, Mbak, ceritanya? Boleh diceritain sambil santai aja kita ngobrol, Mbak ya. Iya. Ya, saya cerita pertama mungkin soal yang banyak menarik perhatian orang, soal pengalaman bermetafisik laut selatan itu. Laut Kidul. Iya, pantai selatan. Iya. Di mana pengalaman saya pertama itu, saya kalau malam itu suka senang bermetafisik dan tidak lupa dengan berzikir. Pada suatu ketika di rumah pada sekitar jam 2 malam, jam 1 malam sampai jam menjelang subuh, saya bermetafisik. Jadi perlu diketahui metafisik itu melepas halus kita keluar gitu. Sebelumnya saya beritahu dulu. Jadi Pak Yudi, sebetulnya ilmu metafisik itu banyak orang yang bisa. Jadi saya hanya menceritakan perjalanan metafisik saya. Bukan maksud apa-apa untuk menghibur gitulah. Yang saya akan ceritakan nih masalah bermetafisik yang konteksnya atau hubungannya ke Ratu Kidul, Ibu Ratu Kidul gitu. Nah, pada malam itu sekitar tahun 2009
Iya udah lama. Pada malam itu saya asik bermetafisik. Saya penasaran, ingin mengetahui bagaimana sih menurut cerita orang-orang tuh tentang Ratu Kidul. Maka suatu ketika saya naik saya keluar naik ke atas ke yang namanya metafisik lah ya. Naik ke atas, saya ucapkan salam tuh, Assalamualaikum Ibu Ratu, Assalamualaikum Ibu Ratu. Ya di metafisik itu seperti teriak-teriak gitu, Assalamualaikum Ibu Ratu gitu. Entah berapa waktu datanglah satu sosok wanita cantik. Dia memakai baju hitam-hitam dan dia memakai rompi tebal. Sepertinya siap tempur karena datangnya juga secara garang gitu. Secara garang. Pada waktu ketemu dia nanya, bahasa Sunda nanyanya, aya naon maneh ngagoro-goro Ibu Ratu gitu. Terus saya bilang, silaturahmi aja, pengen tahu, pengen kenalan gitu kan. Terus dia bilang, kalau memang pengen tahu, pengen kenalan, coba nyaho teh sahadah, bacakan sahadah. Akhirnya saya bacakan sahadat. Saya baca sahadat, Allah berikan seperti ada cahaya yang ya tidak bisa digambarkan lah. Begitu selesai saya bersahadah itu, si wanita itu langsung menjerit. Menjerit dan dia buka itu si rompi yang kayaknya tuh rompi keilmuan gitu kayaknya, karena rompinya tebal gitu seperti karet keras gitu, seperti tapi lentur gitu. Dia buka itu rompinya, dia menjerit, dia lari pulang, menghilang. Saya sempat heran kenapa, kan dia yang nanya. Pada waktu itu selesai sampai di situ. Nah, esok harinya saya sedang asik nonton TV. Biasanya suka berzikir. Biasanya begitu. Tiba-tiba halus saya menangkap di sebelah saya ada duduk seorang wanita. Ternyata wanita yang kemarin menghilang, yang kemarin lari. Saya bilang, kok ada di sini? Tapi maaf nih, saya mau bilang, maaf ini bukan maksud apa ya, menceritakan sekejadian aslinya gitu. Wanita itu tidak memakai baju sehelai pun. Saya tentunya kaget. Zaman ngora eta kan, ngorakin ya. Kalau saya uraikan ya penampakannya tuh indah lah gitulah, nah cantik lagi. Saya tanya mau apa datang ke sini, dia bilang mau ikut saya. Terus saya bilang maksudnya ikut saya gimana? Nggak ikut aja katanya. Ya terserah tapi pakai baju dong, jangan bugil gitu. Kalau di metafisik kan seperti kalau kita kasih baju tuh seperti tertutup baju gitu kan. Tapi berapa lama kemudian saya zikir di hati terus, si wanita itu mengecil. Jadi si posturnya tuh mengecil gitu. Saya makin zikir makin mengecil. Akhirnya saya berhenti, saya bilang, nggak usah ikut saya, nanti kamu mengecil terus. Nanti lama-lama kalau udah mengecil gimana nanti ini? Dia bilang biarin aja, mengecil juga. Benar ini, benar katanya. Nah, berlangsunglah terus itu dekat saya tuh. Makin lama makin mengecil. Akhirnya saya berhenti nonton TV, masuk kamar. Dia entah di mana. Ketika besoknya bertemu lagi dengan ukuran yang sudah setengahnya dari kemarin lah.
begitu saya bertemu lagi itu kebiasaan zikir di hati, lama-lama tambah mengecil. Saya bilang kamu lama-lama hilang. Dia bilang biarin. Saya bingung juga antara karunya kasihan gitu, hilang nanti. Tapi dia bilang biarin. Ya sudahlah, berlangsunglah itu sampai akhirnya mengecil sampai tidak terlihat, hilang. Ya. Sudah itu saya berpikir, oh mungkin ini yang namanya disempurnakan, mungkin disempurnakan karena hilang. Jadi seolah-olah disempurnakan dengan kalimat asma Allah gitu, kalimat thayyibah gitu. Hilang. Selesai sampai situ. Beberapa lama kemudian sudah beda acara lah. Saya sudah ke sana ke sini karena saya sering suatu ketika saya menginginkan bisakah bermetafisik sampai ke laut selatan, sampai masuk ke dalam laut gitu, bisa nggak sih gitu. Akhirnya besok pada waktu suatu malam ketika itu saya lakukan itu, saya jelajah, berusaha terus tentunya sembari berzikir dan berdoa. Sampailah saya ke suatu pantai yang daerahnya ya tidak tahu daerah sebelah mana. Sepertinya kalau bayangan saya sepertinya pantai Pangandaran yang mau menuju Batu Hiu, sepertinya itu di tikungan itu tempat saya selalu kalau kesananya tuh kalau mau main kesana tuh pasti di situ mulainya. Ketika saya pertama hendak ke sana, saya dicegat sama sosok yang tinggi besar di pantai itu. Jadi muntama pintunya atau bukan pintu, jalan ke sana lah. Terus ada penjaganya gitu, tinggi besar. Saya bilang portalnya. Jadi yang mau masuk ke situ, ya bukan yang mau, saya masuk ke situ dihadang dulu sama itu. Saya bilang saya mau ke sana, ke dalam gini. Dia halangi, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Tetap menghalangi. Akhirnya saya kesal. Terjadilah kalau istilahnya berantem gitulah. Terjadilah berantem. Dan perlu diketahui kalau di metafisik itu orang tuh memang bisa berubah-ubah karena kita kan halus kita nih. Yang nggak bisa rubah-rubah badan nih, jasad. Tapi kalau halus bisa sama ternyata. Kalau ketemu jin besar, kita mohon sama Allah menjadi besar, ya menjadi besarlah kita gitu. Saya juga baru tahu tuh. Film juga ya? Iya. Jadi seperti cerita komik seperti gitu aja lah. Lucu sih, cuman ya suka ada pembuktian fakta dari hasil metafisik, suka ada fakta. Akhirnya jin itu ya istilahnya kalah lah gitulah, istilah menyerah lah. Akhirnya membolehkan saya masuk ke sana. Nah, pengalaman pertama menyelam ke kedalaman lautan, kan saya lagi seneng-senengnya tuh belajar metafisik gitu kan. Menyelam ke dalam lautan, pertama-tama sih sesak gitu, seperti orang tenggelam. Karena rasa ke bawah, rasa jasad ke bawah, seperti orang balik lagi, keluar lagi, masuk lagi. Tapi lama-lama ternyata bisa istilah Sunda nggak engap gitu. Masuklah ke dalam sekali. Tujuan saya diantaranya satu, pengen tahu. Begitu itu masuk ke dalam tuh kadang-kadang naik lagi, dengan sendirinya naik lagi seperti yang mau terapung, mau terapung.
masuk lagi, akhirnya bisalah terus ke dalam terus dalam sekali. Akhirnya saya nemu satu tempat yang ada 2 kursi. Yang kursinya nggak mewah sih, cuman seperti kursi kerajaan lah, yang belakangnya tinggi gitulah, tinggi. Tapi kelihatan itu kursi ukiran, tapi kelihatannya itu untuk tamu, kelihatannya bukan untuk kursi kerajaan. Tapi walau alam lah, nggak tahu lah, mungkin ada yang lebih tahu, komen lah. Nah, di situ saya bertemu dengan 2 wanita. Nah, saya bingung, yang Ibu Ratu yang mana? Akhirnya saya berbicara dengan yang satu, yang agak muda gitulah istilahnya, agak ini yang menghadap saya gitu, ngobrol dengan saya, ngobrol. Saya tanya, Ibu Ratu mana? Ini Ibu Ratu bukan. Dia bilang, mau apa? Ya nggak apa-apa, pengen kenalan aja. Nggak ada Ibu Ratu. Jadi Anda siapa? Nggak usah tahu mau apa. Pada waktu pertama itu tidak ada kejelasan. Yang Ibu Ratu yang mana? Tidak ada kejelasan aja. Yang pada akhirnya saya balik, pulang lagi. Sudah pulang lagi, beberapa lama kemudian saya mengulang lagi kejadian itu. Katanya Ibu Ratu itu, katanya orang-orang bilang banyak hartanya, katanya banyak harta bendanya, cina itu ini apa, berlian atau apa dan sebagainya lah. Begitu saya kesana lagi, tetap di pantai yang sebelah sana bertemu lagi dengan sosok yang sama, tetapi sekarang dia sudah kenal saya, jadi tidak menghalangi saya, dan saya masuk ke kedalaman laut tuh udah biasa lah masuk ke dalam laut. Dalam pikir saya mau tahu benarkah Ibu Ratu banyak hartanya. Masuklah saya ke dalam. Sudah di dalam, saya seolah-olah orang yang mengamuk sembari membaca takbir segala macam. Saya ingin tahu benarkah Ibu Ratu banyak hartanya. Saya mau minta gitu kan, saya mau minta, dikasih nggak? Bergetar-getar itu karena asma Allah di dalam laut itu udah kayak bergetar-getar, udah wah. Saya tanya, mana harta? Katanya banyak hartanya. Mana harta? Gini, gak punya katanya. Bohong, saya bilang. Wah, akhirnya terbukalah suatu tempat di bawah sekali, tapi yang terlihat hanya ya beberapa batang emas lah, nggak banyak. Cuman ini karena yang kita punya. Boleh nggak minta gini nih? Nggak dikasih, susah, sulit lah. Saya usahakan gitu nggak bisa lah. Maksud saya diberi terus yang bisa jadi dohir lah, jadi wujud gitu nanti di alam manusia ini. Tidak berhasil, tidak diberi dan tidak berhasil. Dan saya lihat juga begitu saya minta, dia bilang bilang cina, ini harta ini untuk biaya kerajaannya lah, untuk ininya lah, entah untuk apalah. Jadi kalau diambil ya habis gitu. Karena tidak berhasil, saya juga udah lelah, karena itu sebetulnya pada prakteknya memakan waktu tidak sebentar, berjam-jam itu acara kalau lagi seperti begitu tuh. Pada akhirnya ketahuan bahwa yang bicara dengan saya itu bukan Ibu Ratu. Yang Ibu Ratu itu yang satu lagi. Pertama kan ketemu 2 wanita tuh, yang selalu berbicara sama saya seolah-olah Perdana Menteri lah.
Jadi Ibu Ratunya mah nggak banyak bicara, nggak banyak ini sama kita. Ya, akhirnya saya bicara baik-baik aja lah supaya memperbaiki hubungan secara baik aja. Pulanglah saya, pulang ke rumah. Selesai itu session itu. Tak berapa lama kemudian ada sosok wanita yang datang ke saya, yang perkiraan umurnya tuh ya lebih tua dari saya lah kalau di manusia. Kalau di kenyataannya nggak tahu, kalau di alam itu nggak tahu umurnya udah berapa, nggak tahu saya juga. Dia berbicara banyak tentang kebaikan. Dia berbicara kebaikan semua. Di antaranya yang saya ingat itu dia berbicara bahwa bahasa Sunda ya, hidup teh ayeuna jadi dijadikan anak angkat ibu. Jadi hidup teh anak angkat ibu teh kolot hidup tah jelema teh kudu sumujud ka kolot. Saya iya kan, ingat sana kudu sumujud ka kolot, kudu jujur dan sebagainya, kebaikan-kebaikan. Saya diamkan aja. Terus diulang-ulang bahasa itu. Di samping dia memberikan kebungahan lah ke orang teh, seolah-olah kita teh orang baik, orang yang patut disayangi dan lain sebagainya. Tapi saya bilang akhirnya, pada akhir katanya saya bilang, dari tadi bicara masalah sumujud ka kolot. Bulak-balik ngomongnya itu harus ke orang tua tuh harus baik, harus dan sebagainya. Tapi tidak pernah satu kali pun si ibu bilang bahwa taat kepada Allah, nyembah kepada Allah gitu. Tidak ada kata-kata itu. Maka saya berpikirnya ini termasuknya rayuan. Rayuan yang mana bila mana orang kurang waspada akan merasa disayangi, diperhatikan, dikasihi, akhirnya kita menjadi terjebak, menjadi taat kepada selanjutnya pasti disuruh itu, suruh ini. Karena kita harus sumujud ka kolot, itu jadi kolot angkat orang. Jadi orang teh akhirnya taat ke dia nantinya. Nah itu yang harus diwaspadai, itu berbahaya. Itu. Begitu saya bilang kapan bicara sujud ke Allahnya kok nggak ada, saya bilang gitu. Saya pertanyakan itu, si ibu diam. Sudah diam nggak lama, tanpa basa-basi, tanpa apa-apa, menghilang, ya mengundurkan diri lah, hilang gitu. Kesannya tuh artinya seperti si ibu dagang sesuatu tidak laku, pergi aja. Betul. Gitu. Gitulah kira-kira. Kesannya seperti itu. Kesannya seperti itu. Aneh juga ya, Bah ya, begitu ditanya kenapa tidak ada kata-kata harus taat ke Allah gitu ya. Iya. Terus malah tidak dijawab, malah langsung menghilang. Ya itulah. Karena mungkin tadinya basic dalam kehidupan dahulunya itu mungkin tidak mengenal Allah gitulah. Tidak mengenal Islam maksudnya. Tapi awal-awal yang disampaikan itu baik-baik semua. Kebaikan, semua yang bicarakan soal kebaikan. Ini yang samar sebenarnya. Kalau kita nggak waspada, ini berbahaya sekali ya. Iya. Yang seperti ini. Ya. Jadi kalau bicara kebaikannya ya kita terima. Betul. Cuman kekurangannya itu, karena kan kita sebagai Muslim kan harusnya berusaha untuk berbuat apapun karena Allah atau perintah dari agama. Semua karena Allah ya. Iya, harus begitu kan. Diusahakannya. Iya. Loh, jadi hikmah dari cerita yang Abah sampaikan ini mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran, hal yang positif yang bisa diambil oleh sobat Malaman Cekam semua, yang bisa disampaikan. Ya, kesatu kan kita kan harus
mewaspadai rayuan-rayuan dari para makhluk gaib, entah apalah itu, walau alam lah, selain Allah itu ya. Yang merayu-rayu terus mengangkat kita seolah-olah sayang sama kita. Nah, kita harus hati-hati di sana karena nanti takutnya buntutnya penyesatan. Itu kita yang rugi kan. Satu itu. Kalau orang berharap dekat dengan figur beratnya entah siapalah, terserah figur siapalah, mengharapkan juga diantaranya satu ilmu, kedua harta, itu saya kira akan terbohongi gitu. Akan tertipu. Jadi tidak usahlah kita patuh atau taat disuruh ke pada malam Jumat nanti dapat ada pirejekieun nanti pas ke sana memang seperti ada cahaya di air atau apa, begitu kita tangkap ibaratnya tasbih atau apa, tapi hanya sebatas itu. Tapi ketaatan kita kepada dia, ketergantungan kita kepada dia tuh hari per hari tetap gitu. Padahal yang didapatkan cuman ibaratnya ada temen tuh kitab kecil, tasbih pendek, tasbih panjang, sudah saja sampai di situ, nggak ada apa-apanya. Jadi kita hanya dibuai aja dengan rayuan-rayuan dengan dari waktu ke waktu. Seperti yang kemarin dibicarakan penggandaan uang itu, kan kita hanya terbuai oleh cerita dongeng yang tidak jelas gitu. Jadi tanpa disadari justru kita malah terjebak di hal-hal yang bersifat gaib ya. Iya. Dan itu kalau saya katakan sudah bisa masuk dalam kategori syirik gitu. Ya betul. Ya pastilah. Dosa terbesar itu. Iya. Sadar nggak sadar itu kan kita terjebak itu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu ya, Pak ya. Iya. Dan mungkin itu jatuhnya kepada orang-orang yang memang pingin instan teh gini kan, Bah? Iya, rata-rata orang yang lagi kehilangan pegangan. Ya, pingin instan, pingin dunia, gitu ya. Iya, kayak ibaratnya dunia, lagi kekurangan duit terus, pengen kaya kan, goncang tuh. Kita tuh cepet kaya ya. Akhirnya ada tawaran gini ikut. Padahal itu bohong semua lah. Nah, betul, Pak. Dan Sobat Malam Mencekam yang harus diperhatikan juga tadi yang disampaikan oleh Abah itu sangat tipis sekali. Artinya makhluk-makhluk yang semacam itu pun juga bisa bicara hal-hal yang baik dan menyampaikan sesuatu yang baik, Pak ya. Betul. Cuman dalam hal ini tetap kita harus punya pegangan yang kewaspadaan yang tinggi ya, itu tentunya makanya iman kita tuh harus terus tetap kita tingkatkan ya, Pak ya. Iya. Dan kita jangan tetap harus meminta pertolongan, perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu paling ini ya. Ya. Jadi kita usahakanlah sebaik-baik yang kita mampu gitu. Betul. Masing-masing kan kemampuan berbeda. Iya. Jadi gimana lah kita caranya mengusahakan sebaik-baik yang bisa kita usahakan gitu. Iya. Gitulah. Ini salah satu kisah yang dimiliki, yang dialami oleh Abah Djapar. Padahal sebenarnya yang saya cerita tadi sebelum kita memulai video ini, itu kami ngobrol-ngobrol sambil minum kopi. Abah Djapar ini memiliki banyak hal-hal, cerita-cerita yang justru tidak diceritakan di sini, tidak diceritakan di Malam Mencekam. Makanya kami akan ajak Anda juga untuk melihat kisah-kisah mengenai Abah Djapar ini di salah satu channel yang namanya channel Melihat Malam. Jadi jangan lupa juga untuk mampir ke channel Melihat Malam, karena di situ akan dibuka Abah banyak cerita-cerita yang Abah sampaikan di sana seputar dunia mistis, Bah ya. Iya. Dan penelusuran ke lokasi-lokasi yang pernah Abah tahu ya. Cukup seru. Tetap bagaimana kita bisa meyakini dan selalu kita berlindung kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, yang bersifat
tipu muslihat, karena itu sudah jelas bahwa itu pekerjaan setan. Ya, seperti yang kita tahu ada di surat Al-Mulk ya, Bah ya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang namanya setan itu memang menipu manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk di dunia ini, tetapi untuk di akhirat yang selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya ujian. Jangan pernah kita tertipu dengan setan. Oke, Bah, terima kasih atur nuhun sudah mampir di studio kami. Semoga cerita Abah Japar ini banyak memberikan inspirasi. Ambil hal-hal yang positif, buang hal yang negatif. Kalau Anda mau punya masukan, silakan Anda untuk menuliskan di kolom komentar. Dan jika juga Sobat Malam Mencekam semua memiliki cerita yang horor dan mencekam seputar yang Anda alami, Anda bisa mengirimkannya via email yang sudah kami sediakan. Jadi untuk sahabat-sahabat Malam Mencekam, bila ingin melihat cerita-cerita Abah, ya berkenan melihat cerita Abah, bisa dilihat di channel Melihat Malam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.